Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan al-mu'azzam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahi ala ni'matis sihhati wal afiyah. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidi waladi adnan. Enakan dijepit atau dipegang satu? Yang Iya. dijepit aja. Dijepit aja. Iya benar. Ya di sini ya Ustaz. Alhamdulillah ala ni'matis sihhati wal afiyah. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidi waladi adnan nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu wahtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa qina syarra nufusina wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah Iqra House, alhamdulillah malam hari ini kita memasuki malam yang ketiga dari malam-malam Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tidak terasa waktu terus berputar. Kalau bahasa Al-Qur'annya mengatakan Ramadan itu ayyam ma'dudat, dia hari-hari yang berbilang, terbatas jumlahnya, dan tabiat zaman itu sebagaimana para ahli hikmah mengatakan, di antara tabiatnya adalah bahwa dia tidak bisa kita hentikan perputarannya. Zaman itu roda zaman terus berputar, ya. Zaman serba canggih, era digital, berbagai macam produk manusia hasilkan, tapi belum ada dan sampai hari kiamat pun tidak akan ada manusia yang mampu membuat sebuah teknologi supaya zaman itu berhenti berputar, ya. Zaman itu berputar terus, kita rela atau tidak rela, kita mau atau tidak mau, ya. Dia berputar terus melindas kita, mengurangi jatah usia kita dan mendekatkan kita pada kuburan kita masing-masing. Oleh karena itu yang menjadi kewajiban kita adalah memastikan bahwa seluruh jenak-jenak waktu kita adalah waktu-waktu yang menghasilkan kebaikan, waktu-waktu yang bisa kita LPJ-kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Apalagi di hari-hari Ramadan yang istimewa ini, malam-malamnya, siangnya, dan seluruh detik dan menitnya adalah waktu-waktu yang sangat penuh dengan keberkahan dan serta kebaikan yang harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang insya Allah bisa menghasilkan pahala dan kebaikan yang banyak. Dan diantaranya adalah kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan aktivitas amalia Ramadan kita dengan bertafaqquh fid din, mengkaji ajaran agama kita yang insya Allah bisa menjadi bekal kita dalam meningkatkan kualitas amal kita. Ya mas kalian rahimakumullah, insya Allah malam hari ini tema yang telah diskedulkan adalah kita berbicara tentang Qiyamul Lail, ya. Dimana Qiyamul Lail ini adalah ibadah salat yang paling afdal setelah salat fardu, ya. Afdalus salati ba'dal faraidi qiyamul lail, ya. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Dalam sebuah hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, wa maqtaraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, ya. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepada aku yang paling aku suka dibanding apa yang aku wajibkan untuknya.
Jadi ini langkah pertama kita taqarrub ilallah, ya, adalah dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas ibadah faraid kita. Ya. Suaranya agak Iya. hilang. Kalau dari Iya. Meningkatkan kualitas ibadah faraid kita. Yang Allah wajibkan kepada kita itulah yang paling Allah cintai. Cara kita mendekatkan diri kepadanya dengan ini kualitas ibadah faraid kita itu kita tingkatkan. Bagaimana salat fardu kita berkualitas atau tidak, ya. Dan cara kita mengukurnya itu kalau masalah salat adalah bagaimana tingkat kekhusyuannya, tingkat konsentrasinya kepada Allah ketika kita salat. Dan yang kedua, bagaimana tingkat ketepatan waktunya. Ya. Itu dua itu ukuran utama kualitas ibadah salat kita. Sudahkah kita tingkat konsentrasinya itu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, sudahkah kita melaksanakannya tepat waktu? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ya. Nah, ini kalau judul salat, ya. Yang lain puasa, zakat, ya, haji, ini hal-hal yang Allah wajibkan, ya. Kita harus memperjuangkannya agar dia sesempurna mungkin. Ya. Nah, dan itu harus kita evaluasi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ya, dari tahun ke tahun, bagaimana kualitas ibadah fardu kita. Ya. Jangan sampai salat kita itu selalu begitu-begitu saja. Ya, tidak ada perubahan. Selalu ketika dievaluasi, aku masih seperti yang dulu. Masih begitu-begitu. Ya. Ya. Kita harus ketat dalam mengevaluasi ini ibadah salat fardu kita. Atau hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita. Puasa kita juga begitu, ya. Ya. Puasa itu kan ada tingkatannya. Ya, hamba yang melaksanakan ibadah puasa juga begitu, ada tingkatannya, ya. Ya. Ada puasanya tingkat bawah, ada yang middle, pertengahan, dan ada yang tingkat tinggi, VIP. Ya. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau yang ibadah fardu ini sudah kita perhatikan, ya, maka kita melebar kepada hal-hal yang sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah, yang nawafil. Nah, ibadah nawafil ini banyak bermacam-macam, ya. Nah, kenapa harus ada ibadah nawafil? Kenapa tidak yang wajib saja? Ya. Di antara jawabannya kata para ulama adalah karena kita sebagai hamba ini selalu pasti ada kurangnya dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Saya sudah jelaskan juga tadi subuh, bahwa ketika kita sholat, kita disuruh khusyuk 100%, selalu kita tidak khusyuk 100%. Ya. Selalu begitu. Ya. Ada saja kurangnya itu ibadah-ibadah fardu kita. Makanya Allah mengantisipasi itu, karena yang namanya fardu yang wajib itu, jamaah sekalian rahimakumullah, itu sebenarnya tidak boleh ada cacatnya. Nanti itu akan dievaluasi di sisi Allah, bagaimana nih? Apa yang aku wajibkan kepadamu, apakah sudah dilaksanakan sebaik-baiknya? Itu kan dievaluasi. Ya. Nah, itu pasti ada kurang-kurangnya, dan itu harus kita sempurnakan. Ya. Kalau umpamanya itu tidak sempurna, maka Allah ini menjadikannya catatan dan kita terancam, begitu ya. Makanya Allah menyediakan untuk kita cadangan-cadangan. Nah, cadangan itu apa? Cadangan itu adalah ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Fungsinya apa? Ketika ada yang kurang dari ibadah-ibadah wajib kita, kurang sempurna, ya, kurang ideal, itu Allah bisa menutupi itu dengan nawafil kita, amalan-amalan sunnah yang telah kita lakukan. Ya. Nah, berarti sifatnya yang namanya nawafil itu sebenarnya bukan suplemen juga, bukan suplemen, tidak. Itu juga sangat mendasar, ya, harus diperhatikan juga. Karena dia menjadi cadangan utama ketika yang wajib ini dievaluasi oleh Allah, ya.
Tiba-tiba ada yang kurang, ini kita punya stok untuk menutupi ini supaya kita selamat. Ya, seperti itu. Nah, dan ibadah nawafil dan sunnah itu banyak. Ya. Nah, di antaranya adalah qiyamul lail. Ya, salat malam, ya. Ini pembahasannya luas, cuma kita coba kita judulnya adalah fadilahnya, ya. Fadilah qiyamul lail. Nanti kalau masih ada sedikit waktu, kita lebarkan pada adab-adabnya dan sedikit hukum-hukumnya, ya. Sekarang kita lihat dalil-dalil tentang fadilah qiyamul lail, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama, ya, ini di surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebahagian malam maka hendaklah kalian bangun salat tahajud sebagai tambahan untuk kalian. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu, ya, menempatkanmu di tempat yang terpuji. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala secara khusus, ya, firmankan dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau ibadah itu atau perintah itu termaktub dalam Al-Qur'an, maka dia memiliki posisi yang penting, ya. Karena tidak semua perintah syariat itu turun atau diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui teks Al-Qur'an, ya. Ya. Jadi kalau perintah Allah itu secara khusus turun dan langsung melalui teks Al-Qur'an, maka itu menunjukkan bahwa dia ini ibadah yang penting. Bukan ibadah sembarangan, ya. Dia ibadah yang utama, ya. Dia ibadah yang utama. Ya. Nah, qiyamul lail ini juga seperti itu, ya. Kenapa dia menjadi ibadah yang utama? Di antara indikatornya karena Allah memerintahkannya secara khusus, ya, dalam Al-Qur'an dan mengabadikannya dalam Al-Qur'an, ya. Nah, coba kita lihat. Ini qiyamul lail ini Allah mengatakan nafilatan laka. Ini sebagai tambahan untukmu, ya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Kata para ulama, kalau Allah sudah mengatakan asa dalam Al-Qur'an, mudah-mudahan, moga-moga, itu hampir pasti, sesuatu yang pasti begitu. Ya, kalau orang melaksanakan ini dan dia secara rutin melakukannya, ya, dia jadikan sebagian malamnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat tahajud, maka Allah akan menempatkannya pada derajat-derajat yang terpuji nanti di sisinya. Nah, jadi ini qiyamul lail ini jamaah sekalian adalah wasilah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang namanya qiyamul lail ini judul yang saya termasuk untuk membicarakannya, selalu mengangkat judul ini terasa menjadi beban karena saya juga mengakui kelemahan diri saya bahwa kadang-kadang saya tidak merutinkannya itu, ya. Ya, dengan berbagai macam kondisi dan seterusnya kadang-kadang tidak rutin melakukannya gitu, ya. Ya. Tapi ini motivasi bagi diri saya dan kita semuanya, supaya kita kembali lagi kepada idealisme kita sebagai seorang muslim. Yang namanya qiyamul lail ini adalah istilah bagi saya adalah jalan potong kompas menuju Allah, ya, untuk mendapatkan posisi-posisi yang tertinggi di sisinya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Nah, khitab, ya, yang diajak bicara ini di ayat ini adalah Rasulullah, ya. Ya, wahai Muhammad, dari sebahagian malam hendaklah engkau bersalat tahajud, ya, supaya Tuhanmu
mengangkatmu pada derajat yang tinggi. Ya. Ya. Tapi ini ayat ini juga kata para ulama, para ahli tafsir mengatakan, wa hadzal amru wa in kana khassan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa anna ammatal muslimin yadkhuluna fihi bi hukmi annahum mutalabuna bil iktida'i bihi. Perintah ini walaupun secara konteks itu khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh kaum muslimin juga masuk dalam perintah ini. Kenapa? Karena tidak ada ayat atau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Rasulullah. Ya. Maka dalam kaidah tafsir dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya. Bahwa ketika kita membaca teks-teks ayat, ya, itu kita ambil keumuman lafaznya dan tidak pada kekhususan sebabnya, tidak. Ya. Kalau konteksnya ini untuk Rasulullah, ya, betul. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada dalil dan tidak ada keterangan. Ya, kecuali kalau ada keterangan, itu memang seperti itu. Tapi kalau tidak ada keterangannya berarti untuk Rasulullah dan seluruh kaum muslimin. Ya. Bahwa ini adalah hal yang Allah perintahkan untuk Rasulullah dan kita semuanya, dan ini sekali lagi fadilahnya adalah mengangkat derajat seorang hamba di sisinya, ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, ayat yang menjelaskan tentang fadilah qiyamul lail ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak akan berada di surga-surga yang di bawahnya ada mata air. Mereka menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka karena mereka sebelumnya adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kenapa mereka berhak mendapatkan itu? Ya. Karena mereka ini di malam hari sedikit tidurnya. Suka begadang, orangnya begadang. Tapi begadangnya apa? Begadangnya beribadah. Begadangnya bukan menonton, begadangnya bukan ngobrol, begadangnya bukan nongkrong-nongkrong, ya. Sebagaimana banyak budaya yang kita saksikan, ya, orang itu sangat senang nongkrong di kafe sampai tidak tidur, ya, begadang, ya. Tapi ini tidak, ya. Dia mengurangi tidurnya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka senantiasa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau Al-Qur'an berbicara tentang surga, ya, ini perlu kita pahami ini. Kalau Al-Qur'an berbicara tentang surga, kata para ulama, itu berarti surga yang sempurna, maksudnya surga pada tingkatannya yang tinggi. Ya. Ya. Surga pada tingkatannya yang tinggi. Saya sudah jelaskan kemarin, surga itu kan bertingkat-tingkat, ya. Inna fil jannati lami'atu darajah, ya. Surga itu 100 tingkatannya. Ya. 100 tingkatannya. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Antara satu tingkat dengan tingkat di atasnya perbedaannya seperti perbedaan langit dan bumi, jauh sekali. Ya. Jauh sekali bedanya, ya. Jadi nanti penghuni surga juga menyesal. Kenapa saya tidak tambah amal saya supaya saya ada di situ? Yang di atasnya lagi juga bilang begitu. Kenapa saya tidak tambah lagi amal saya supaya saya ada di situ? Puncak surga itu adalah surga Firdaus, tempatnya para rasul, para anbiya dan orang-orang mulia. Ya. Nah, ketika Al-Quran berbicara, kalau disebutkan kata jannah, kata para ulama, itu berarti yang dimaksud adalah surga pada tingkatannya yang tinggi. Ya. Bukan surga kelas ekonomi. Bukan. Ada juga nanti itu surga kelas ekonomi ada. Ya. Surga kelas-kelas rendah, ya. Ya.
Tergantung amalnya ya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau mengejar surga jangan mengatakan yang penting masuk surga, yang penting saya selamat dari neraka dan saya bisa masuk surga. Jangan bilang begitu, karena biasanya orang yang rendah cita-citanya itu ya nyerempet-nyerempet juga, jatuh ke neraka. Ya begitu itu bilang, ya saya mah yang penting masuk surga, nggak usah pikir di mana yang penting masuk surga aja gitu ya judulnya. Nah, kalau judulnya itu mirip dengan siswa yang mengatakan saya mah yang penting lulus, yang penting naik kelas. Ya biasanya yang begini nyerempet-nyerempet tidak naik kelas, ini tidak lulus, karena dia semangatnya rendah gitu ya, semangatnya rendah. Jadi akhirnya juga dia nyerempet juga, terancam orang yang begini kalau mengatakan yang penting mah saya lulus aja, yang penting saya tidak merah nilainya begitu ya. Nah, orang yang seperti ini terancam bisa merah nilainya. Nah, makanya kita ketika memasang target tentang surga kita juga itu harus pasang yang tinggi, supaya apa? Mentok-mentoknya kalau sial-sialnya nggak sampai jatuh di neraka begitu, ya. Sama kalau kita belajar mahasiswa dan seterusnya, memasang target nilai itu yang tinggi lah, supaya kalau yang jatuh mentok-mentoknya nggak terlalu jauh amat gitu ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang surga dalam Al-Qur'an ya, dengan segala kenikmatannya dan seterusnya ya. Itu Allah bercerita tentang surga pada tingkatannya yang tinggi. Kemudian Allah menyebutkan kriterianya siapa saja, ya inilah salah satu di antaranya. Ya. Bahwa siapa di antara mereka itu yang berhak mendapatkan surga yang sempurna itu, surga pada tingkatannya yang tinggi itu, ya, mereka yang senantiasa sedikit tidurnya di waktu malam, ya, selalu mengagendakan qiyamul lail, ya, ruku, sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia sangat menikmati itu, ya. Semakin tinggi tingkatan keimanan, semakin ini ibadah qiyamul lail ini menjadi ibadah yang favorit, ya. Ya, jadi kalau seorang hamba itu sampai pada derajat iman yang tinggi, yang namanya ibadah itu, ketaatan itu sangat dinikmati. Ya. Ya. Rasulullah SAW secara khusus kan mengatakan, ju'ilat qurrata aini fis shalah. Ini kan contoh dan teladan kita Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaanku ketika aku salat. Aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika aku bermunajat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatku. Ya. Kenikmatannya jauh melebihi dari kenikmatan apapun itu. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, secara khusus Rasulullah bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana ibadahnya, ya. Diriwayatkan oleh istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha, ini Rasulullah itu beribadah di malam hari itu sampai kadang-kadang itu secara khusus di Ramadan itu bengkak kakinya. Ya. Tatafattarat qadamah dalam bahasa hadisnya. Bengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kalau orang itu berdiri lama sampai kakinya bengkak, saya kira bukan 1-2 jam ya. Nah, kalau 1 jam itu paling kram-kram aja. Kalau sampai bengkak itu saya kira berjam-jam. Ya. Ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Ya. Ya. Rasulullah jawabannya singkat, afala akunu abdan syakura, tidakkah layak aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini Rasulullah, jamaah sekalian rahimakumullah, karena saking nikmatnya dia qiyamul lail itu, ya, merasakan nikmat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keluhan-keluhan fisik itu jadi tidak terasa. Ya. Pegal, sakit, apa segala macam, karena begitu nikmatnya dia bermunajat, membaca Al-Qur'an, berdoa, istighfar, ya. Minta ampun kepada Allah, ya. Larut dalam kenikmatan ruhani yang luar biasa sehingga yang namanya keluhan fisik itu jadi larut, tidak terasa. Itu Rasulullah SAW sampai pada kenikmatan jiwa seperti itu ketika melakukan ketaatan.
Dan dalam banyak riwayat juga para sahabat juga banyak sampai seperti itu mereka. Ya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya tadi sampaikan juga ini, lam yabqa min maladzatid dunya illa salas. Tidak tersisa dari kenikmatan dunia itu kecuali 3, kata beliau. Yang paling nikmat bagiku di dunia ini cuma 3. Ya. Yang pertama adalah tilawatul Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Itu yang paling enak rasanya, kata beliau. Dahsyat rasanya berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua adalah at-tahajjud bil Quran, salat tahajud dengan tilawah yang panjang. Itu adalah kenikmatan yang sangat saya rasakan luar biasa. Jadi kalau sudah nyantol cinta kita dengan Al-Quran, Allah sudah berikan kepada kita kenikmatan dalam beribadah ini, yang seperti ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa rasanya. Ya. Tentu ini derajat iman yang tinggi yang perlu kita perjuangkan. Jangan sampai dari dulu sampai sekarang salat kita selalu hampa saja rasanya, itu nggak ada rasanya gitu. Nuansanya juga kurang gitu ya. Kita perlu menangis kalau judulnya seperti itu judul salat kita. Ya. Ya. Tidak pernah kita merasakan kenikmatan-kenikmatan yang kuat ketika kita salat. Berarti iman kita ini level-levelnya rendah gitu. Ya. Iman yang level tinggi itu adalah mereka yang ketaatan itu sangat dinikmati. Ya. Salat sangat dinikmati, baca Quran sangat dinikmati. Ya. Dalam ayat itu disebutkan, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Masaniya. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan. Ya. Sebaik-baik ucapan. Di mana ketika ucapan-ucapan itu berinteraksi pada hati yang bersih, maka bulu kuduk orang yang membacanya itu merinding, berdiri. Ya. Nah, kita tanya pada diri kita, sudahkah sering terjadi itu pada diri kita, kita baca Quran ini merindingin? Ya. Kita baca ayat surga, ayat neraka, ya, merindingin. Ya. Kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hati mereka menjadi lembut. Hati mereka menjadi khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan nuansa seperti itu kan sangat kondusif di waktu malam. Ya, karena secara khusus Allah mengatakan, inna nasi'atal laili ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh, ya, hentakan-hentakan malam itu lebih kuat pada jiwa ini dibanding siang hari ketika kita melakukan ibadah, sujud, ruku, membaca Quran dan seterusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mengejar surga kita yang tinggi, paksa-paksa diri untuk melakukan ini. Ya. Jangan kita ini judulnya ketiduran terus sampai subuh. Ya. Harus ada program, dan ini Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk kita membiasakan diri kita melakukan ibadah yang sangat mulia ini. Ya. Nah, kata para ahli kan sudah mengatakan begitu. Ya. Kita kalau ingin membiasakan sesuatu, ya kita ulang-ulang, kita lakukan. Dan ketika kita berhasil melakukannya berturut-turut di atas 20 kali, insya Allah itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Nah, Ramadan ini kan 30 hari. Ya. Kalau itu kita rutinkan setiap hari dan kita keluar dari Ramadan dan kita sudah meniatkan itu, saya bertekad ini saya akan menjadi ahlul lail, termasuk orang-orang yang ada sebagian di antara waktu-waktu malam itu saya menjadi orang yang taat dengan salat-salat lailku. Ya, kalau itu kita programkan insya Allah. Ya. Ini di antara jalan kita mengejar surga kita yang tinggi. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri-ciri penghuni surga itu, ciri-ciri al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu, mereka punya kebiasaan di malam hari tidur mereka sedikit. Ya, kalau tidak bisa, ini kan Al-Quran mengatakan separuh malamnya, nisfahu, atau kurangi dari itu, atau tambah dari itu. Ya kita mengusahakan minimal, ya, adalah sebagian dari malam-malam kita itu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui qiyamul lail kita. Ya.
Dan yang berat itu sebenarnya adalah memulai. Ya, itu yang berat. Tapi begitu kita merasakan kenikmatannya, kita tidak akan pernah mau berhenti. Tapi di jalan menuju kita mendapatkan kenikmatan ibadah itu jalannya terjal, itu godaannya banyak. Ya. Dan kita perlu memperjuangkan itu. Ya. Jangan sampai dalam catatan perjalanan kehidupan kita ini kita tidak termasuk min ahlil lail, orang yang terbiasa menghidupkan malamnya. Ya. Ada juga orang yang malamnya hidup tapi bukan dengan rukuk dan sujud, tapi begadang nonton bola, begadang nongkrong ya. Kalau yang begitu mah banyak. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin malam-malam kita dalam malam-malam yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang berikutnya, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka rajin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita renungkan jamaah sekalian rahimakumullah. Kapan kita terakhir menangis mengenang dosa-dosa kita? Ya. Kapan terakhir itu terjadi? Atau kita tanyakan juga, kapan terakhir air mata kita mengalir dan apa motifnya? Ya. Kenapa kita menangis? Apa motifnya? Apakah dominasi air mata kita itu selalu dominasi dunia? Dan nyaris tidak pernah atau jarang air mata ini mengalir karena motivasi akhirat dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang menangis raung-raung. Kenapa ditanya menangis? Rumahnya kebakaran, habis hartanya, menangis meraung-raung. Ya. Kenapa menangis? Tidak lulus. Kenapa menangis? Interviewnya gagal, tidak diterima kerja. Ya. Kenapa menangis? Ya selalu motif-motif dunia terus. Kehilangan uang lah, inilah, itulah. Ya. Jarang menangis atau tidak pernah menangis karena ingat dosanya kepada Allah, kepada sama manusia. Ya. Apakah dosa saya ini bisa diampuni atau tidak? Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita jadikan budaya. Ya. Bahwa karakter al-muttaqun, karakter orang yang bertakwa itu, mereka mengagendakan sebelum azan berkumandang mereka sudah bangun qiyamul lail dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh dengan keberkahan. Jadi dalam 1 kali 24 jam itu waktu yang paling afdal itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang paling afdal. Ya. Yang di situ Allah secara khusus mengatakan, siapa yang mau bangun berdoa saya istijabah doanya. Siapa yang mau minta ampun saya ampuni dosanya. Allah menawarkan itu untuk para orang-orang yang bangun, ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ayat berikutnya yang menerangkan fadilah qiyamul lail, wa ibadur rahman di surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, ya, ibadur rahman, ya. Nah, di antara ciri-ciri mereka adalah yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di atas permukaan bumi ini dengan tawadhu, ya. Bukan merendahkan diri, tapi dia rendah hati, ya. Dia menjaga izzahnya sebagai seorang muslim, tapi dia tidak congkak, tidak takabur, tidak memandang enteng orang, ya. Itu di antara tabiat ibadur rahman, ya. Jadi kita dalam kehidupan ini, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, jangan sampai kita juga masih kadang-kadang menganggap diri kita lebih dari orang lain. Itu tidak boleh, ya. Lebih dari orang lain, apalagi sesama muslim, ya. Hatta kepada orang-orang kafir pun tidak boleh. Kenapa? Karena orang itu diukur dari apa? Dari akhir hidupnya, bukan dari awalnya, pertengahannya, ya. Tapi dari akhir hidupnya. Jadi kalau ada orang yang kita lihat sekarang ini jahat, kafir, apa-apa, ya, jangan sampai kita menghinanya dan seterusnya, mengumpatnya. Belum tentu. Siapa tahu nanti dia dapat hidayah dan lebih mulia dari kita. Lihatlah para sahabat,
Banyak di antara mereka itu sebelumnya adalah musuh-musuh dakwah. Siapa itu? Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Di awal-awal Islam ini orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW, ya kan? Ya. Tapi akhirnya dia menjadi pahlawan Islam yang utama, ya kan begitu. Ya. Makanya orang mukmin itu berjalan dan memandang sesamanya itu dia tidak mudah memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ya. Secara khusus Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Ya. Jangan kalian menganggap bersih diri kalian, karena Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang diakui derajat ketakwaannya. Ya. Jadi ini satu kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman itu ciri-cirinya adalah ketika berjalan tidak ada kecongkakan, tidak memandang enteng orang, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang suka mengajaknya berantem, memandangnya rendah apa macam-macam, ya. Maksudnya orang-orang yang tidak paham, ya. Dia mengatakan qalu salama, dia tidak layani orang yang suka bikin gara-gara begitu. Dia tidak mau layani. Ya. Dia tidak mau layani. Sama seperti Nabiullah Isa alaihissalam, dia suatu saat pernah berjalan, ya. Berjalan, tiba-tiba ada orang dengan tanpa tedeng aling-aling begitu, tiba-tiba mengata-ngata ini Nabi Isa alaihissalam, mengumpatnya, mencacinya dengan kata-kata yang kasar. Kemudian muridnya Nabi Isa ini mengatakannya, ya Nabi Allah, ya, apakah, ya, kenapa engkau diam saja? Ya. Apakah tidak sebaliknya engkau balas ini? Ya, walaupun sedikit ini, atau suruh orang itu diam dan seterusnya begitu, ya. Supaya orang ini juga nyahok juga, tahu rasa juga gitu, bahwa Anda juga bisa membalas itu kata-katanya, kata-kata kasarnya. Nabi Isa mengatakan apa coba? Nabi Isa mengatakan, saya tidak punya kosakata yang buruk. Saya tidak punya itu. Di kepalaku tidak ada isi seperti itu. Ya, saya tidak punya kosakata begitu. Ya, bilang kalau orang mengumpal lantas saya juga bisa mengumpal, saya tidak punya kosakata itu. Yang ada di kepalaku adalah hal yang positif semua. Jadi yang keluar juga yang baik-baik saja, ya, yang jelek-jelek itu sudah saya buang gitu. Nah, ini tabiat ibadur Rahman, ya. Sama juga, ya, contoh yang lain, ya. Ada orang saleh ini, dia difitnah. Jadi ada orang yang memfitnah dia dicerita jelek begitu, ya, macam-macam gitu, ya. Difitnah dia, ya. Dengan fitnah yang keji, ya, tidak benar, dan itu disebarkan. Dan dia tahu pelakunya siapa begitu, ya. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah ini? Dia cuma pergi ke rumahnya, mendatangi orang itu. Ya, mendatangi orang itu, beri salam, minta izin masuk, kemudian yang saya dengar Anda menceritakan begini dan begini tentang saya. Begini saja. Kalau apa yang ada Anda ceritakan kepada orang lain itu benar, saya berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni saya. Dan kalau apa yang Anda ceritakan dan fitnahkan kepada saya itu salah, saya berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni Anda. Dan saya tidak punya dendam kepada Anda. Assalamualaikum. Begitu saja dia menyelesaikan masalahnya. Nah, begini, ya. Jadi tidak ada potensi permusuhan pada dirinya, ya. Dia memiliki kelapangan dada yang luar biasa kepada orang-orang yang berlaku tidak baik kepada dirinya. Nah, ini ibadur Rahman begitu. Nah. Kemudian berikutnya cirinya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang mengisi malam-malamnya itu dengan sujud, berdiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia memang mewarnai kehidupan malamnya itu seperti itu. Ya. Sujud, ya. Berdiri, berdoa, membaca Al-Qur'an, ya. Istighfar, dia mewarnai malam-malamnya dengan hal-hal seperti itu. Nah, kita perlu memperjuangkan sifat ini, ya. Sifat-sifat yang mulia ini, kebiasaan yang mulia ini, ya. Kemudian yang berikutnya, ayat berikutnya,
Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, ini di surah Sajdah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, apabila diingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka tersungkur sujud dan bertasbih memuji Tuhan mereka dan mereka tidak congkak. Ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Ya, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, bahwa lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan mereka di malam hari. Ya. Jadi lambung mereka ini terasa asing baginya tempat tidur itu sedikit. Lebih banyak mereka berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di malam-malam yang panjang itu. Ya. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi harap-harap cemas. Apa itu harap-harap cemas? Berharap, ya Allah, semoga Engkau merahmati diriku. Engkau adalah Maha Pengasih Penyayang, rahmatilah diriku ini, ya, supaya dosaku diampuni. Wa tama'a, dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan ciri mereka berikutnya adalah mereka gemar berderma, bersedekah, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ciri-ciri mereka, ini ciri-ciri utama mereka. Ya. Orang-orang yang beriman itu akrab dengan Allah di waktu malam. Ya. Kemudian mereka ini terbiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya terbiasa, ya, biasanya saya kalau membahas tema tertentu, kalau saya teringat dengan hal yang penting, saya akan agak sedikit melenceng, tapi saya akan kembali lagi ke judul kita, karena ini penting, maksudnya supaya kita bisa lebih memperluas wawasan kita, ya. Jadi mukmin sejati itu, ya, identik pada dirinya itu kedermawanan. Ya, itu identik. La yajtami'u syuhhun wa imanun fi qalbi mu'min, kata Rasulullah. Tidak bertemu yang namanya keimanan dan kebakhilan pada hati seorang mukmin. Ya, itu seperti air dan minyak. Ya. Orang mukmin itu paradigmanya memandang hartanya bahwa ini adalah sarana untuk mendapatkan kebaikan, pahala. Ya. Jadi dia cuma seperti keran saja, dia mengalirkan. Ya. Dia tidak mau dia tumpuk semuanya. Ini kan biasanya begitu, ya. Secara fitrawi itu manusia itu suka yang namanya uang. Begitu. Ayat Quran juga mengakuinya. Ya. Tidak ada di antara manusia itu yang tidak suka yang namanya uang, materi. Ya. Tapi kita diajarkan dalam agama ini untuk tidak menjadikan harta dan materi itu di hati kita, tapi di tangan. Kalau di tangan maksudnya kita yang mengendalikan itu, harta itu, materi itu. Bukan kita yang dikendalikan. Ya, jadi ada bedanya itu. Kalau harta materi itu di hati, dia mengendalikan kita. Ya. Karena syahwat duniawi itu terlalu kuat sehingga habis potensi itu cuma untuk itu saja gitu, ya. Mengumpulkan. Ya. Dan lupa untuk dibagi, lupa untuk didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ya terkerangkeng pada ambisinya, saya mau ini, saya mau itu, ya. Saya masih mau, dan namanya dunia itu kan tidak ada puasnya manusia. Ya. Sehingga di antara doa yang perlu untuk kita senantiasa baca, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina, ya Allah. Jangan engkau jadikan dunia itu di tangan kami, dan jangan jadikan dunia itu di hati kami. Dia menguasai kami. Ya. Nah, kata para ulama itu,
orang kaya yang berhasil itu kalau dari sisi materi adalah semakin Allah menambah rezekinya, semakin dia dermawan. Ya. Ini orang kaya yang berhasil ini. Semakin Allah bukakan pintu rezeki untuknya, semakin dia mau berbagi kepada sesamanya, semakin dia mau menyisihkan hartanya untuk orang lain, untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang kaya yang gagal itu siapa? Adalah semakin Allah bukakan rezekinya, semakin pelit. Ya. Semakin tinggi perhitungannya. Ya. Kalau dia punya uang 1 miliar ditanya, ini Anda punya kewajiban zakat 2,5%. Berapa itu? 2,5% 1 miliar, 25 juta. Kaget dia. Aduh, 25 juta mau dikeluarin gitu aja. Saya capek nih cari duit nih. Ini orang kaya yang gagal ini. Ya. Semakin tinggi perhitungannya, semakin berpikir kalau dia ingin mengeluarkan hartanya, ya, ini orang kaya yang gagal. Mukmin sejati itu, nah ini dikatakan takbir Qur'annya, ungkapan Qur'annya mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian harta yang kami rezekikan kepada mereka, mereka senantiasa. Yunfiqun ini kan fi'il mudhari bahasa Arab ya. Fi'il mudhari itu maksudnya itu dilakukan terus-menerus, menjadi sebuah habit, kebiasaan. Bahwa itu memang dia sudah selalu menganggarkan itu dalam budget pemasukannya, itu budget infak. Ya, itu sudah menjadi warna dalam kehidupannya, ini harus ada budget infaknya. Ya. Nah, banyak orang dia balik itu, ya. Dia berbicara tentang kebutuhan dulu. Budget ini dulu, rumah apa-apa, nanti baru ada sisanya baru berpikir infak. Tapi kalau orang beriman itu tidak. Dia balik itu. Rezeki yang nomor 1 diinikan dulu, infaknya dulu. Infaknya berapa nih? Ya, baru yang lain-lain dihitung kebutuhannya. Ya, karena kalau kita berbicara tentang kebutuhan itu tidak akan ada habis-habisnya. Ya, makanya ini porsi infak ini dia harus nomor 1 dulu. Ya, baru kita berbicara kebutuhan yang lainnya. Supaya kita menomorsatukan akhirat kita sebelum dunia kita, kan logikanya begitu. Ya, nah, baik, kita lanjutkan. Ya, nah setelah Allah menyebutkan itu, ya, ini ciri-ciri ini di ayat As-Sajdah itu Allah menyebutkan begini, dahsyat sekali ini. Ya, Allah menyebutkan begini. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Setiap jiwa itu tidak tahu apa yang Allah sembunyikan untuknya dari hal-hal yang dahsyat nanti di surga. Ya. Dari bidadari dan fasilitas yang lainnya. Jadi ada nanti di surga itu hal yang sifatnya itu sangat surprise, ya, surprise bagi kita ya. Maksudnya dalam hadis itu disebutkan a'adattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku di surga nanti sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak pikiran. Apakah gerangan itu? Dahsyat sekali ini. Ya. Ya, kemudian mungkin muncul pertanyaan, jadi apa maksudnya ini? Kenapa dalam Al-Quran itu kan banyak juga cerita-cerita tentang surga. Rasulullah juga kadang-kadang bercerita tentang kenikmatan surga kan? Ya. Apakah ini tidak bertentangan ini? Ya. Cerita tentang surga ada dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis. Tapi Nabi dan ayat ini juga menjelaskan bahwa jiwa ini tidak tahu apa yang Allah sediakan untuknya nanti di surga. Ya. Nah, bagaimana cara kita mempertemukan ini? Ya. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ya, itu cerita-cerita tentang, jadi 2 versinya ya. Itu cerita tentang Al-Quran bercerita tentang surga itu adalah permisalan-permisalan. Permisalan-permisalan, ya, kebun-kebun yang luas, ya, istana di bawahnya air mengalir, kan seperti itu ya. Takbir-takbir Quran itu menceritakan kepada kita tentang surga ya. Ya. Nah, tafsiran pertama para ulama itu mereka mengatakan bahwa itu cuma permisalan-permisalan, ya, yang Allah cuma memberikan kepada kita penggambaran apa yang bisa kita
nyambung ya, maksudnya yang ada dalam benak kita ya seperti itulah, kalau keindahannya seperti itulah. Tapi yang sebenarnya itu jauh lebih dahsyat dibanding apa yang diceritakan. Karena cakrawala kita ini kan terbatas dibanding dengan kenikmatan surga yang sudah Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman, itu terbatas, kita bisa menceritakannya sekarang. Ya. Jadi Allah menceritakannya itu apa yang bisa kita nyambung, dipahami. Ya. Itu versi pertama. Versi berikutnya, ya contohnya beginilah. Contohnya begini, kan ada hal-hal tertentu ini yang kita tidak ada versi sesuatu itu ya orang tertentu tidak bisa pahami. Jadi akhirnya dibahasakan dengan bahasa lain. Contohnya begini, kalau anak-anak kita tanya, ya, kalau anak kecil dia belum balik kita tanya, apa itu nikmatnya menikah? Ya, nikmatnya menikah. Anak-anak kecil itu kan biar kalau dia nanya, kita mau jelaskan bagaimanapun caranya, dia nggak bakalan nyambung gitu ya. Kalau dia nanya itu apa nikmatnya menikah, kita mau jelaskan juga bahasa apapun, kalau kita mau jelaskan itu tidak akan nyambung di benak anak ini. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan? Ya, kita berikan permisalan-permisalan. Oh, nah itu menikah itu nikmatnya seperti makan coklat. Maksudnya yang terima di benaknya kayak begitu-begitu aja gitu. Jadi begitu penjelasannya. Ya, begitulah kira-kira. Jadi Allah menjelaskan tentang surga dalam Al-Quran itu, ya, sesuatu yang bisa nyambung di benak kita sekarang. Tapi sebenarnya apa yang Allah sediakan itu jauh lebih dahsyat dibanding apa yang ada di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tafsirannya adalah bahwa memang secara khusus Allah menyediakan sesuatu yang dahsyat yang tidak pernah diceritakan sebelumnya, baik di Quran ataupun di hadis. Allah rahasiakan itu. Nanti surprise nanti di surga. Seperti itu. Jadi tidak ada pertentangan di situ. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang melakukan ini, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, ya, Allah sediakan untuknya sesuatu yang sangat surprise nanti di surga. Ya. Dan itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya dengan kita mendidik diri kita melakukan kebaikan-kebaikan ini. Aduh, waktunya habis ini 45 menit. Kita baca satu hadis ya sebelum kita dialog. Qala Abdullah bin Muslim, ya ini juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, hadis yang menjelaskan tentang fadilah qiyamul lail. Awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah jafala an-nasu ilaihi. Di awal sekali ketika Rasulullah tiba di Madinah. Jadi Rasulullah ketika hijrah tiba di Madinah itu sudah dinanti-nanti kehadirannya. Begitu penduduk Madinah, kaum Ansar itu mendengar ketibaan Rasulullah di Madinah, mereka langsung berkerumun, ya, menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berebut untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu mimman ja'ahu. Kata sahabat ini, saya termasuk orang yang datang hadir ketika itu, ya. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Ya. Maka tatkala aku melihat rona wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau ini, sahabat ini, ya, ini beliau mengatakan, aku mendapati bahwa ini wajah Nabi ini bukan wajah pendusta. Ya, mungkin dia pintar juga ini membaca wajah, ya, aura wajah begitu ya. Sahabat ini dia menceritakan, pertama kali aku melihat wajah Rasulullah, saya langsung tahu bahwa wajah ini bukan wajah pendusta. Ya. Qal. Nah, waktu itu ketika kaum Ansar itu berkumpul, ya, mereka ini sahabat ini mengatakan Rasulullah berorasi waktu itu, memberikan kata sambutan. Ya. Fakana awwala ma sami'tu min kalamihi, maka hal yang pertama aku dengarkan dari orasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, ya. Tebarkan salam. Nah, ini resep kehidupan, ya. Kalau Anda ingin interpersonal Anda dengan orang lain sama muslim itu bagus,
rajin-rajin memberi salam. Ya, maksudnya rajin menyapa. Ya, itu tabiat orang beriman itu, tabiatnya ya'lafuna wa yu'lafun. Jadi dia mudah bergaul dengan orang lain juga mudah bergaul dengan dia. Ya, ya'lafuna wa yu'lafun. Jadi rajin menyapa orang. Ya, kalau kita sebagai muslim ini, kita harus welcome, terbuka kepada orang lain. Apalagi kalau sesama muslim, kita harus terbiasa menyapa mereka, menyalami mereka. Ya, itu kita jangan sampai jadi muslim ini senyum aja malas gitu ya, senyum aja sulit gitu ya. Padahal senyum itu kan tidak mengeluarkan banyak energi. Tidak perlu kita sampai berkeringat itu kalau mau senyum ya. Tapi kenapa kita malas sekali senyum sama orang gitu ya? Ngobrol lah senyum itu, ngobrol. Ya, kepada orang senyumlah. Ya, ini sedekah. Ya, kebaikan yang kita berikan kepada orang, dan ini membuat hubungan interpersonal kita dengan orang jadi baik. Kalau kita ini ramah kan, ya, senyum, menyapa, ya, salam. Sudah sampai menyalami, itu Rasulullah kalau bersalaman dengan orang, kebiasaannya dia tidak pernah dia lebih dulu melepaskan tangannya dari orang itu sebelum orang itu melepaskan tangannya. Ya. Dan fadilah bersalaman itu, ya, kalau bertemu dua orang muslim, mereka saling menyapa, kemudian bersalaman, maka bergugurlah dosa di antara keduanya. Luar biasa itu. Jadi jangan malas salaman sama muslimnya, sama orang lain. Kata Rasulullah, afsus salam, tebarkan salam. Ya. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am. Ya. Sukalah kalian memberi makan kepada orang lain. Ya, istilahnya suka mentraktir orang. Bahasa kita sekarang ini, kita suka memberi makan, suka mengundang orang makan di rumah kita, atau kalau kita makan di warung, kita selalu berinisiatif, kita yang bayar, kita yang jadi bosnya. Ya. Ada juga mental itu, mental selalu mau dibayarin begitu ya, makan di warung ya. Ya, biarlah dia yang cabut dompetnya saya. Jangan bermental seperti itu. Mentalnya ini kita harus mental bandar begitu ya. Mental bandar. Kita yang bayar. Ya. Kita yang bayar. Ya. Ini ciri mukmin sejati ini dermawan dia. Ya. Dia yang bayar, kita yang bayar. Kalau ini selalu juga punya agenda di rumahnya mengundang orang lain makan gitu ya. Ya, makan di rumah itu luar biasa. Itu orang itu di antara sarana kita mengakrabkan diri kalau kita mengundang makan apa yang dia suka kita bikinin di rumah dan diundang makan, itu luar biasa itu dampaknya dalam menjalin keakraban begitu ya. Dan salah satu ciri ini kalau kita sudah sangat akrab banget sama sesama muslim, sama kita biasa punya soulmate, punya sahabat ya. Kalau orang itu sudah tidak malu lagi minta makan di rumah kita. Saya mau mampir makan di rumah ente itu. Berarti ini sudah akrab itu. Ya, kita sudah tidak malu lagi mampir makan di rumahnya gitu ya. Anak mau makan nih, mampir makan di rumah antum. Nah, itu. Nah, dan ya, apapun yang disajikan itu berarti kita sudah akrab itu. Sudah akrab itu. Itu di antara ukurannya, kata Ustaz Saidul di Sudan begitu. Kalau antum mau mengukur keakraban antum dengan saudara antum, ya itu aja. Jadi kalau mau makan di rumahnya nggak ada beban gitu, ya. Yang tuan rumah juga nggak ada beban, yang ada juga dikeluarin gitu, ya. Dia tidak perlu jaim, yang ada aja dikeluarin gitu ya. Seperti itu. Jadi memang sudah sangat cair hubungannya. Rasulullah SAW secara khusus mengatakan at'imut ta'am, ya sering-seringlah memberi makan orang. Apalagi Ramadan ini luar biasa ini. Kalau kita memberi makan orang, memberi orang buka puasa, wah, kita dapat pahala puasa juga. Bukan cuma pahala 30 hari kita puasa dapatnya, tapi bisa 100, bisa 1000, ya, tergantung berapa banyak orang kita beri makan. Makanya kalau di kita orang Indonesia ini yang begini-begini belum terlalu membudaya ya. Kalau di negeri Arab itu yang begini sangat membudaya karena mereka sangat meyakininya. Ya. Itu kalau saya hidup di negeri Sudan 5 tahun, jadi kalau bulan puasa itu laki-laki, Pak, ya. Itu laki-laki itu aib bagi mereka itu kalau buka puasa dalam rumah. Jadi mereka itu menghampar tikar di depan rumah jadi halamannya. Jadi begitu ada orang lewat langsung dipanggil. Sini, buka di sini, buka di sini. Ya.
Jadi dia menghampar, dia memang manggil, sengaja menyediakan menu berlebih untuk orang yang lewat. Ya, jadi kalau di negeri-negeri Arab itu kita puasa di bulan Ramadan nggak usah khawatir, pasti banyak yang panggil. Kita lewat-lewat aja dipanggil orang, makan di sini, buka di sini. Orang itu berlomba-lomba, ya, karena mereka meyakini, ya, fadilahnya itu memberi makan orang yang berpuasa itu kita dapat pahala puasanya juga dan orang ini tidak kurang pahalanya. Ya, nah itu perlu kita jadikan budaya, ya, ya budaya kedermawanan, ya, memberi makan orang, ya. Jangan sampai kita ini selalu ya egois gitu ya, jarang mengundang orang, tertutup. Ini bukan tabiat orang muslim ya. Kita di negara barat sama juga di sini ya. Sifat sosial itu sangat nyaris hilang ya. Hubungan sosial kita itu sangat kaku dan seterusnya. Ini dalam Islam ini sangat tidak dianjurkan. Ya, kita harus terbuka kepada orang, ya. Orang-orang sekitar, panggil makan dan seterusnya. Ini adalah budaya yang perlu kita hidupkan. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, wasilul arham, sambungkanlah tali silaturahim. Sambungkan. Rajin-rajin bersilaturahim, rajin-rajin menyapa orang, rajin-rajin mengunjungi orang, gitu ya. Nah, ada juga budaya di negeri barat itu yang tidak patut kita contoh, gitu ya. Di antaranya karena terlalu berlebihan dalam menghormati waktu, jadi kalau tidak bikin appointment, dia menolak tamu. Kan begitu ya, kadang-kadang orang barat itu. Jadi kalau Anda tidak bikin appointment sebelumnya, ya sorry, saya tidak bisa terima, gitu ya. Tapi kalau orang itu memang dia lewat dan tiba-tiba dia ingat kita mampir, ya itu namanya tamu ya. Dia mau bersilaturahim, ya. Dan ini namanya silaturahim ini sangat memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau orang itu memiliki relasi yang banyak, dia sering mengunjungi orang, menyapa orang, membantu orang. Orang ini di mana-mana dia hidup pasti dia akan bisa survive. Ya. Karena relasinya banyak gitu ya. Kehadirannya itu terasa gitu. Kita ini orang mukmin ini harus begitu pola kehidupan kita, bahwa dimanapun kita berada, orang merasakan kebaikan dan arti kehadiran kita. Ya. Jangan sampai kita tinggal di flat atau di rumah, tetangga juga nggak kenal kita gitu ya. Ya. Ya kalau tetangga kita tertutup orangnya, minimal kita memperkenalkan diri. Jangan, dia cuek kok, saya cuek juga sama dia. Enggak begitu. Orang cuek kita jangan ikut-ikutan cuek. Ya, orang tidak menyapa kita juga jangan mengatakan. Ya, ini dalam Islam itu kan dikatakan begini. Ya, ya. Sil man qata'aka, ya, wa a'ti man haramaka. Ya, sambungkan tali silaturahim orang yang memutuskan tali silaturahimnya kepada Anda. Dan berilah kepada orang yang pelit kepada Anda. Itu ajaran Islam begitu, ya. Bahwa kalau orang itu buruk, kita jangan membalas keburukan itu dengan keburukan. Kalau orang itu buruk, kita balas dengan kebaikan. Kalau orang itu baik, kita bisa lebih baik dari dia. Seperti itu prinsipnya. Ya. Yang namanya kalau orang itu buruk, kita juga buruk, itu mas tanda. Itu memang kebanyakan orang juga begitu. Ya. Kalau orang itu baik, lantas kita juga baik, ya memang seperti itulah semestinya. Tapi mukmin sejati itu, kalau orang buruk dia tetap baik. Kalau orang itu baik, dia lebih baik. Seperti itu. Ya. Wasilul arham. Nah, kemudian yang terakhir, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, dan salatlah kalian di waktu manusia semuanya tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini kebaikan-kebaikan begini semuanya adalah kunci-kunci pintu surga. Ya. Sallu bil laili wan nasu niyam. Kalau kita lihat ini jamaah sekalian rahimakumullah, sebarkan salam, beri makan, sambung tali silaturahim, ya. Ternyata ini 3 amal, ini kan 4 amal nih sebagai kunci pintu surga ya. 4 amal, 3 amal ini adalah memperbaiki hubungan dengan sesama ya, menyapa orang, memberi makan orang ya kan. Silaturahim ini kan 3 ya. 1, memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan langit. Ya. Nah, coba kita latih diri kita. Ini menjadi kebiasaan kita. Ya, bahwa nilai Islam ini dimanapun kita berada, kalau budaya di sini nih orang itu cenderung individualistik, sangat individualistik, kita jangan seperti itu.
Ya. Kalau orang itu cenderung tidak bergaul dengan kita yang mendekat gitu ya. Kita yang menyapa. Ya. Bagaimana Rasulullah juga lama bertetangga dengan Yahudi itu jahat sama dia. Ya. Tapi begitu orang ini sakit, nggak nongol, Rasulullah orang pertama yang menjenguk dia dan membawakan dia makanan sampai orang Yahudi ini masuk Islam. Ya, seperti itu. Saya kira ini waktunya lewat ini. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa memotivasi kita insyaallah untuk lebih baik, lebih bisa meningkatkan amal kita apalagi di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Ya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Dari kitab Ibnu Qudamah dan materi malam ini yaitu tentang fadilat salat malam dan seputarnya. Saya mulai. Tafadhol langsung saja, kita punya waktu 25 sampai 30 menit. Ada ekstra malam ada Pak Yudi yang kedua yang kedua dari Pak Narto untuk pertanyaan kita buka, silakan. Maksud tadi yang versi surga versi 1, yang versi 2 katanya belum. Ya. Yang versi 2 yang mana itu? Yang Torki Salam. Ya. Yang kedua itu bahwa benar seperti itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, seperti itu memang. Bukan permisalan, dia memang seperti itu. Yang Allah sediakan itu, tapi ada hal yang memang Allah sembunyikan. Allah tidak pernah ceritakan sedikit pun. Dan itu yang Allah sembunyikan itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terbayang dalam benak. Ya, seperti itu. Jadi yang kalau versi yang kedua itu, yang pertama ini memang seperti itu adanya, ya. Tapi ada yang Allah sembunyikan, yang Allah memang tidak pernah ceritakan sebelumnya. Itu menjadi surprise nanti di akhirat, seperti itu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Hubungannya dengan kemarin Fadilah Ramadan. Iya. Dengan kesempatan Ramadan ini, kalau kita kemarin kan kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, kita bisa keberkahan kita bisa terhalang selamanya. Iya. Kemarin kan disampaikan Ustaz itu. Iya. Apakah itu bisa dilihat dari tanda-tanda atau ciri-ciri terutama di diri kita gitu ya, kalau berkah-berkah yang seharusnya kita dapat terus terhalang gitu. Iya. Terus yang kedua tentang sholat yang mulai tadi Ustaz. Iya. Ya kan kadang kita tidak punya hafalan banyak Ustaz. Iya. Terus kita sholat tahajud itu dengan membaca Al-Quran ini Ustaz. Iya. Nah, itu dibolehkan atau tidak? Iya. Ya, saya Iya. Terima kasih Pak Narto. Yang pertama, itu hadisnya jelas ya, man hurima khairuhu faqad hurim. Siapa yang terhalang untuknya kebaikan Ramadan, maka sungguh dia terhalang dari seluruh jenis kebaikan. Jadi pengertiannya begini. Ini Ramadan ini kan fasilitasnya dahsyat dan luar biasa. Kalau orang itu di Ramadan ini malas, kapan kita nunggu dia rajin? Dia tidak akan rajin di bulan-bulan berikutnya. Ya. Kalau di bulan Ramadan saja dia malas, dia malas melakukan kebaikan, mengejar kebaikan, ya sudah jelas itu yang berikut-berikutnya dia lebih malas lagi. Ya. Karena di bulan Ramadan itu Allah belenggu gembong-gembong setan, dan Allah mensuasanai Ramadan itu dengan suasana yang sedemikian rupa sehingga orang itu bisa menjadi rajin yang sebelumnya malas. Kalau orang ini masih tetap malas di bulan Ramadan, ya tidak ada semangatnya untuk mengejar kebaikan, maka ya berarti orang ini memang jauh dari rahmat Allah, begitu. Itu pengertiannya. Ya, jadi kalau orang itu biasa-biasa saja Ramadannya, tidak ada gairahnya, ya berarti orang ini memang terhalang dari kebaikan yang banyak. Ya, terhalang dari kebaikan. Itu pengertiannya, Pak. Ya, itu pengertiannya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau untuk Qiyamul Lail, hafalan kita terbatas, ya ini juga saya ingin memotivasi kita semuanya. Tambah-tambahlah itu hafalan. Ya, jangan hafalan itu yang kita baca habis Al-Fatihah itu ya qul huwallahu ahad, ya inna ataina wadduha, ya tambah-tambahlah itu. Ya,
Ya, sama dengan ini Al-Quran ini kan hidangan Allah untuk hamba-hambanya. Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi fi ardihi fakhudhu min ma'dubatihi mastata'tum, itu hadis. Sungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah di bumi. Maka ambillah hidangan Allah itu sekuat kemampuan kalian. Ini jamuan Allah, ini Al-Quran ini. Ya. Dan diantara kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah menghafalnya. Ya, menghafal Al-Quran. Kita hafal, ya. Kalau tidak bisa semuanya, sebagiannya. Ya. Minimal yang paling wajib kan Al-Fatihah harus dihafal, ya. Kemudian surah-surah untuk kita baca. Tapi begini, saya ingin kasih penggambaran, ya. Kalau Al-Quran itu jamuan, kita akan bisa mencicipi semuanya itu kalau dia ada di dada kita, dipakai dalam sholat, ya. Karena kalau mau ini yang ada di HP, yang ada di mushaf itu kan tidak dijamin bisa membersamai kita terus, ya. Kadang-kadang kita lupa HP, kadang-kadang mushaf juga tidak ada. Jadi ya yang melekat pada diri kita yang ikut, yang kita hafal begitu, ya. Nah, kalau kita qiyamul lail lantas ayat yang kita baca itu terus, sama dengan makanan, kalau yang kita makan itu terus, gimana rasanya? Iyalah. Tentu karena tidak ada variasinya, kadang-kadang begitu, ya. Makanya semakin banyak yang kita hafal, semakin bervariasi itu yang bisa kita baca, akan semakin nikmat itu Al-Quran. Ya, makanya tambah-tambah hafalan, ya. Berusaha menghafal juga. Ya. Kalau secara hukum, ya, para ulama mengatakan itu tidak menjadi masalah kalau kita mau baca dari mushaf. Ketika kita qiyamul lail itu tidak menjadi masalah. Saya tidak mendapatkan pendapat ulama itu yang melarang. Itu boleh saja, silahkan. Tapi tentu berbeda kalau kita baca langsung dengan apa yang kita hafal. Ya, tentu berbeda. Ya, tapi itu karena kelemahan kita itu silahkan saja. Itu tidak dilarang Pak Narta, ya. Jadi silahkan saja untuk memperhatikan apa yang kita baca, ya kita pegang mushaf. Ya, bahkan kalau di negeri Arab itu sudah ada istilahnya. Mereka ini kalau di negeri-negeri Arab itu di Ramadan itu terbiasa mereka per hari 1 juz tarawihnya, ya. Sudah terbiasa mereka menjadi budaya, dan di hampir banyak masjid begitu, ya. Nah, jadi ada masjid itu yang imamnya bukan hafiz, jadi dia juga ingin mengkhatamkan sampai 30 juz. Jadi ada istilahnya mushaf qiyamul lail gitu, ya, mushaf tarawih gitu, yang satu kali saja itu tidak perlu lagi kita buka lagi, ya. Jadi ada tiangnya, nah, kita baca begitu, dibaca, tidak perlu kita buka sampai dia bisa. Jadi nanti kita salam baru dibuka lagi berikutnya. Dan itu boleh, tidak dilarang. Wallahu a'lam. Lanjut. Pertanyaan atau ada sharing lagi? Silakan. Ya. Ya, salam. Ya. 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 Ya boleh, tidak masalah itu. Cuma khususnya kita jadikan wirid, ya. Nanti juga kita lanjutkan lagi tilawah kita, boleh. Ya boleh. Silakan, tidak dilarang. Ya. Itu juga sekalian kita tilawah dan menjadi wirid kita, silakan. Itu tidak dilarang. Ya. 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 Sekarang ya kata hemat tepat waktunya itu apakah 1 jam atau 2 jam? Ya. Ya. Waktunya, karena gini, kalau di masjid waktu diperintahkan tapi kadang setengah jam untuk pembangunan. Ya, ya. Sebenarnya begini Pak, ya, kalau yang saya pahami, ya. Yang kedua, dalam Quran ada menyatakan Allah itu tidak menjalani seseorang karena dia menjalani dirinya sendiri. Ya. Tapi Allah dalam Quran ada mengatakan aku berikan rezeki kepada aku kehendaki dan tidak aku berikan rezeki juga kepada orang yang aku kehendaki. Ya. Jadi pengertian ini Pak. Ya, ya. Ya, baik. Saya catat dulu, saya takut lupa.
Tadi yang pertama jadi lupa ini. Saya catat yang kedua takut lupa. Yang pertama jadi lupa. Apa tadi Pak? Yang pertama. Oh ya, ukuran salat di awal waktu. Ya, jadi begini. Kalau yang saya pahami itu Pak, ukuran salat tepat waktu itu adalah salat berjamaah di masjid. Kalau yang saya pahami begitu. Jadi usahakan kan rata-rata masjid itu ya pasti kalau waktu sholat masuk dia azan kan, ya, kita penuhi panggilan itu, kita sholat berjamaah, itulah yang paling afdal. Ya, kita tidak tunda, masih ada waktunya gitu ya. Ya, kalau wanita ya sholat tepat waktu ya, kalau sudah azan segera sholat gitu ya. Gitu. Itu ukurannya kalau saya pahami. Ya, itu ukurannya. Jadi memang kita sebagai muslim ini kita menata waktu-waktu kerja kita sesuai waktu sholat, ya. Jangan kalau sudah sibuk, ya udah waktu sholat itu ya ditunda gitu ya. Dan semakin kita menundanya itu semakin rendah kualitas sholat kita itu. Ya, jadi kalau bisa ya kalau sudah tiba waktunya segeralah sholat. Kalau umpamanya jauh masjid dan seterusnya ya udah, maksudnya sholat aja langsung. Sudah masuk waktunya. Kalau usahakan seperti itu kita menata kehidupan kita. Jangan kita memudah-mudahkan. Kita kan di sini susah masjid, macam-macam alasan. Tapi bisa saja kalau kita bersungguh-sungguh pasti ada saja jalannya. Kita sholat tepat waktu, tidak ditunda gitu ya. Begitu masuk waktunya, ya kita kondisikan diri kita untuk menghadap Allah dulu, dan itu kan durasinya juga tidak lama. Ya, tidak lama. Ya, jangan sampai hak-hak Allah itu kita tidak tunaikan sementara banyak fasilitas Allah yang kita nikmati. Kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, ya, Allah itu tidak menzalimi hamba-hambanya. Memang seperti itu, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya. Apa yang terjadi pada diri kita itu Al-Qur'an mengatakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpamu dari musibah itu sebenarnya akibat tanganmu sendiri, dan Allah itu memaafkan dari Anda hal yang sangat banyak. Apa maksudnya ini? Seandainya Allah itu selalu membayar kontan setiap perilaku buruk kita, tidak ada makhluk yang hidup di atas permukaan bumi ini. Tidak ada manusia yang hidup. Tapi karena Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, menanti hamba-hambanya, ya, maka selalu dikasih kesempatan gitu ya. Ya. Seandainya dosa kita itu langsung Allah bayar kontan, kalau kita berdosa langsung dibayar kontan, kita sudah tidak hidup ini. Ya, sudah lama kita dibinasakan. Ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga Dia memberi kepada siapa yang Dia kehendaki, ya, menahan rezekinya dari siapa yang Dia kehendaki, itu disesuaikan juga dengan perilaku kita. Ya. Jadi Allah itu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Kalau Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu bifadlihi, karena karunia-Nya. Tapi kalau Allah menyiksa hambanya, mengazab hambanya, itu kata para ulama biadlihi. Memang sudah selayaknya itu hamba itu diberi teguran karena sudah kelewatan. Gitu. Nah, kalau umpamanya ada anggapan begini, bilang saya kok perilaku saya lurus-lurus saja, saya selama ini juga tidak neko-neko, tiba-tiba kenapa terjadi hal yang tidak mengenakan pada kehidupanku? Kalau kita begitu, itu yakinlah bahwa ini sarana untuk Allah mengangkat derajat kita. Karena ujian itu adalah sarana yang Allah berikan untuk menaikkan leverage iman kita, kan begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita pernah bersangka buruk kepada Allah. Apapun yang terjadi, kalau kita ini lurus, baik dan seterusnya, maka ya, kalau terjadi hal-hal yang kita tidak sukai ya pada diri kita, kita berhusnuzan kepada Allah. Ini adalah berarti sarana untuk Allah mengangkat derajat saya. Ya. Sama juga kalau kita punya anak. Itu anak kita kan kita sayang, kita cinta kan. Tapi kadang-kadang kita tidak turuti semua kemauannya kan. Bahkan dalam banyak kondisi dia mau begini, kita tidak turuti. Ya. Karena kita cinta sama dia, ingin kebaikan dia. Begitu juga Allah bermuamalah dengan kita. Kadang-kadang apa yang kita inginkan kita tidak diberikan. Karena Allah tahu bahaya untuk orang ini kalau saya kasih. Gitu. Saya kira begitu Pak. Allahu a'lam.
Masih ada? Udah cukup? Cukup ya? Iya. Iya. Dari Ahwat. Iya. Iya. Silakan langsung Bu. Dari wakil ibu-ibu. Disingkat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekali Ustaz, tadi saya sudah ditelepon, ada ibu yang nelpon menanyakan berapa sebenarnya usia anak-anak mulai puasa, mulai berpuasa, Iya. laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kebetulan beliau ini punya anak yang satu usia 8 tahun, Iya. berarti 10 tahun. Iya. Jadi suaminya itu sudah menyuruh anaknya berpuasa, Mm-mm. sementara dia nggak tega gitu. Mm-mm. Masih kecil. Iya. Memang belum bisa. Iya, iya. Iya, baik. Jadi memang puasa itu diwajibkan untuk mereka yang sudah balik ya. Kalau untuk anak laki-laki ya ukurannya sudah mimpi basah, untuk anak perempuan sudah menstruasi. Nah, pada saat itu sudah wajib. Ya. Sudah wajib, maksudnya sudah tidak ditawar lagi dia harus puasa. Nah, tapi sebelum itu memang harus dilatih anak-anak kita. Harus dilatih. Ya, dikenalkan itu yang namanya ibadah puasa. Kalau pertanyaannya dari sejak kapan? Sebenarnya yang paling afdal sejak anak itu bisa berkomunikasi dan kita beri pemahaman bahwa ini kita diajarkan puasa. Puasa itu menahan makan dan minum. Kita sudah ajarkan. Ya. Sejak dini, ya, supaya dia sudah terbiasa. Seperti itu idealnya. Ya. Kalau usia 8 tahun, 10 tahun itu semestinya dia sudah mengenal itu dengan baik, ya. Mengenal itu dengan baik, ya. Usia 8, 10 tahun memang ya, belum balik ya. Tapi sebaiknya memang sudah kita perintahkannya. Kalau kita bicara tega tidak tega ini jangan pakai perasaan. Ya, kadang-kadang memang seperti itu yang saya katakan tadi. Kadang-kadang kita harus memaksa juga anak-anak kita untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Jadi dulu sahabat itu untuk saya juga ingat ya, ada ustazah di Jakarta itu anaknya usianya 3 tahun udah dilatih puasa, ya, dilatih puasa 3 tahun ini sudah dia perkenalkan. Jadi diajak main supaya tidak ingat makan, tidak ingat minum, sudah dia latih sejak sangat dini. Dilatih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dini kita mengajarkan nilai-nilai ibadah kepada anak, semakin mudah selanjutnya. Tapi semakin telat kita mengenalkannya, semakin setengah mati juga kita mengajarkan itu. Ya. Jadi kalau ditanya kapannya itu sedini mungkin. Ya, kita sudah perkenalkan, ya. Puasa ya berapa jam, puasa duhur, setelah itu nyambung lagi sampai asar. Seperti itulah, ya. Sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Saya kira itu yang bisa saya berikan penjelasannya. Terakhir dari Pak Nur. Ya. Kalau misalnya kita tinggal punya kita dari waktu subuh itu setengah jam, Ya. kita lebih utama mengejar jumlah rakaat atau jumlah bacaan. Ya. Berapa lebih baik yang lama atau yang banyak? Ya. Jadi begini, Pak Nur. Ibadah itu dalam Islam yang kita pentingkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya. Yang kita pentingkan apa? Kualitasnya. Maksudnya dampaknya pada jiwa kita. Ya. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya lebih cenderung mengatakan bahwa lebih baik jumlah rakaatnya sedikit tapi berkualitas dibanding kita mengejar jumlah, tapi kita buru-buru. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kualitasnya yang kita kejar, jangan jumlahnya. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, innama yanalur rajulu min salatihi ma'akala minha. Hanya saja seseorang itu dipahalai dari salatnya tergantung tingkat kekhusyuannya dan penghayatannya. Ya. Jadi semakin tinggi tingkat penghayatan kita dalam ibadah itu, maka semakin bagus di sisi Allah. Semakin kita tidak khusyuk, tidak konsentrasi, terburu-buru, itu semakin juga kualitasnya rendah. Jadi mengaculah pada kualitas, bukan kuantitas. Ya, jangan tertipu pada jumlah, tapi pada
kualitas, karena itu yang akan menentukan juga derajat pahalanya, ya, bukan jumlahnya. Saya kira itu, wallahu a'lam. Ya. Kalau misalnya kita kan sahur nih, udah selesai sahur, antara sahur dan subuh itu masih ada waktu. Mana yang kita belum sempat tahajud, mana yang lebih penting tahajud dulu atau kita baca Quran? Ya. Ini yang begini ini, kalau saya lebih baik kita sholat ya, maksudnya kalau kita belum tahajud ya pakai waktu itu untuk tahajud karena itu waktunya. Ada namanya Bu, apakah setiap momen itu ada ibadah yang paling afdal kita lakukan. Jadi kalau ini kita belum tahajud di waktu sepertiga malam terakhir, sementara kita masih bangun, lakukan itu. Ya, sudah sahur kita belum tahajud, lakukan itu. Ya, karena itulah amalan yang paling afdal. Nah, kalau umpamanya ada tamu, kita lagi baca Quran, maka ibadah yang paling afdal adalah menerima tamu, bukan baca Quran. Kan begitu. Ada tamu nih, kita lagi tilawah nih, ya. Nah, kewajiban kita yang paling utama adalah menerima tamu itu. Jangan mengatakan saya lagi baca Quran ini lebih afdal, tidak. Ya. Nah, ibadah yang afdal waktu itu adalah menerima tamu. Seperti itu. Jadi setiap momentum waktu itu kita lihat nih, apa amalan yang paling afdal di situ. Itu yang kita lakukan. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nambah ya Pak Yu ya. Ya, tinggal. Ya. 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 Orang yang jahat. Ya. 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 Kalau kepada orang yang seperti itu ya bukan bagian dari mendidik itu ya dikasih hukuman ya. Tapi kalau untuk hak kita itu kita jangan terlalu ngoyo gitu, nuntut gitu ya, nuntut segala macam. Kalau sudah tidak di tangan dia kita nuntut terus, ya itu yang saya kira kurang elok lah, kita terlalu mengejar-ngejar kayak gitu ya. Tapi istilahnya ya, serahkan kepada yang berwajib, orang yang seperti itu jangan dilepas gitu ya. Tapi kalau hak pribadi kita yang mungkin orang itu sulit mengembalikannya, ya janganlah kita ngoyo juga terlalu menuntut ya, seperti itu saya kira sikap yang baik ya. Jangan juga penjahat itu kita lepas, jangan ya. Tapi kalau ya ya oh gitu ya 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 ya. Jadi kalau yang saya pahami Pak seperti itu ya. Jadi justru tidak mendidik itu kalau justru kita biarkan ya orang yang memiliki kebiasaan buruk itu ya, dia harus juga mengetahui akibat dari perbuatannya ya. Cuma dari sisi hak kita yang kira-kira orang itu sulit mengembalikannya atau seperti apa, tapi kita jangan terlalu menuntut ya. Kita relakan saja ya, seperti itu, wallahu a'lam.